Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil kerja kami yang membahas tentang ekstraksi, identifikasi, dan kuantifikasi alkaloid quinin dari kulit batang kina atau Cinchona subcirrubra cortex. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Ike Oktianingrum dengan NPM 213800002. Kemudian ada Dinda Ismi Fitriani dengan NPM 213800008. Selanjutnya ada Clarissa Soma Fitri dengan NPM 213800024. Dan yang terakhir ada Kirana Nadia Ferianti dengan NPM 213800041. Pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan obat adalah kina. Kina adalah salah satu tanaman yang berasal dari Amerika Selatan yang berasal dari keluarga Rubiaceae. Pada tanaman kina atau Cinchona subcirrubra, bagian yang paling sering digunakan adalah kulit batang atau korteks. Pada kulit batang kina mengandung 20 jenis alkaloid yang mengandung 15% alkaloid seperti sinkonidin, sinkosin, quinidin, dan quinin yang dikombinasikan dalam senyawa aktif utama seperti tanin dalam persentase 3-10%. Selain itu, kulit batang kina juga mengandung kandungan lain seperti mineral, minyak atsiri, dan asam seperti fenol, triterpen, dan flavonoid. Quinin adalah salah satu alkaloid yang terkandung dalam kulit batang kina sebanyak 16%. Quinin biasanya digunakan sebagai agen anti malaria, perasa dalam minuman berkarbonasi, skeletal relaksan otot, dan sebagai agen oksitoksik. Selanjutnya, metodologi penelitian yang dipakai yaitu adalah studi literatur. Menurut Z tahun 2008, studi literatur merupakan kegiatan mengumpulkan daftar pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Oke baik, selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu ada diventing dan ekstraksi dengan metode sokretasi. Yang kedua ada screening fitokimia. Dan yang terakhir ada ekstraksi cair-cair. Jadi di diventing dan ekstraksi dengan metode sokretasi itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kita harus menimbang serbuk batang kina terlebih dahulu sebanyak 20 gram, lalu dilarutkan dengan metanol sebanyak 130 ml. Kemudian kita sokretasi dengan suhu 70 derajat Celcius dan dilakukan beberapa kali sirkulasi agar larutannya berubah menjadi warna bening. Kemudian setelah larutan menjadi warna bening, itu filtratnya kita saring. Setelah disaring, diukur volumenya, lalu filtrat tersebut dipindahkan dan atau ditampung ke cawan porselen sampai kita peroleh ekstrak yang kental. Prosedur yang kedua yaitu screening fitokimia. Di sini screening fitokimia itu ada beberapa tahapan juga. Yang pertama, ekstrak kulit batang kina itu kita timbang sebanyak 10 gram dan dilarutkan dengan pelarut metanol sebanyak 10 ml sebagai uji larutan uji. Kemudian uji alkaloid yaitu ekstrak kulit batang kina sebanyak 2 ml diambil dan dilarutkan ke dalam 5 ml HCl2n. Lalu pengujian alkaloid ini dilakukan dengan beberapa reaksi, yaitu ada reaksi Wagner, ada Mayer, dan Dagendorf. Setelah itu larutan uji yang telah diteteskan dengan reaksi, jika dia menggunakan reaksi Wagner itu akan menghasilkan endapan yang coklat. Kemudian jika ditambah dengan reaksi Mayer itu akan berubah menjadi larutan berwarna kuning, dan jika dilarutkan dengan reaksi Dagendorf itu akan menjadi larutan berwarna jingga. Lalu pada uji flavonoid digunakan beberapa larutan, yaitu larutan aseton, asam oksalat, ether. Kemudian diamati dengan sinar UV, di bawah sinar UV 366 nanometer. Kemudian larutan berfluoresensi kuning insentif yang menandakan adanya senyawa flavonoid. Kemudian pada uji steroid dan tripenoid dilakukan dengan menggunakan reaksi Lieberman.
burchard, asam asetat anhidrat, dan asam sulfat pekat. Lalu di situ akan terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan menandakan positif triterpenoid, sedangkan jika muncul warna biru, cincin berwarna biru itu menandakan positif steroid. Lalu pada uji saponin yaitu dilakukan uji kocok secara vertikal selama 10 detik, kemudian didiamkan selama 10 detik. Lalu diamati pembentukan busanya. Apabila pembentukan busa setinggi 1-10 cm yang stabil selama kurang lebih 10 menit, berarti hasil tersebut menunjukkan adanya saponin, dan kemudian ditambahkan 1 tetes HCl2N agar busa tidak menghilang. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu ada ekstraksi cair, di mana di sini ada beberapa tahapan juga. Yang pertama yaitu kita harus menimbang sebanyak 300 mg kulit serbuk batang kina dan dilarutkan dengan 10 ml larutan H2SO4 10%. Kemudian dimasukkan ke corong pisah lalu digojok dan ditambahkan 20 ml etil asetat. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu ditambahkan 10 ml amonia cair dan ditampung kedua fase sehingga diperoleh fraksi air dan fraksi etil asetat. Kemudian difraksi diuapkan dengan oven suhu 40 derajat Celcius. Pada metode penelitian ini melakukan proses ekstraksi yaitu sokletasi. Proses sokletasi merupakan serangkaian di mana dilakukan dengan menggunakan pelarut baru yang pada umumnya dilarutkan dengan alat khusus yang disebut soklet, sehingga terjadi ekstraksi berkelanjutan dengan jumlah pelarut yang relatif konstan. Metode ekstraksi sokletasi dipilih karena merupakan metode ekstraksi terbaik untuk memperoleh hasil ekstrak yang banyak, dan juga pelarut yang digunakan lebih sedikit atau efisiensi bahan. Waktu yang digunakan lebih cepat, sampel yang diekstraksi secara sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Proses sokletasi, pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi pada penelitian ini adalah metanol. Dikarenakan sifatnya yang mampu melarutkan hampir semua zat, baik yang bersifat polar maupun non-polar. Selain itu, karena alkaloid bersifat basa yang mudah larut dalam larutan beralkohol, metanol dapat menarik analit berupa alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid yang berasal dari tanaman. Berdasarkan hasil ekstraksi yang didapat, ekstrak berwarna coklat kemerahan dengan volume ekstrak yaitu filtrat yaitu sebanyak 18,6 gram. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses screening fitokimia sampel. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diuji. Uji screening fitokimia yang dilakukan yaitu uji kandungan flavonoid, kandungan steroid, triterpenoid, kandungan saponin, dan kandungan alkaloid. Dari hasil pengamatan, larutan ekstrak uji mengandung endapan berwarna coklat yang menunjukkan hasil positif alkaloid dengan reaksi Wagner, dan pada sampel positif mengandung steroid dan triterpenoid karena terbentuk cincin berwarna violet pada batas larutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa larutan ekstrak uji yang digunakan tidak mengandung steroid tapi mengandung triterpenoid. Pada tabel hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa pada tahap defatting, fase air memiliki bentuk warna coklat yang berada di bagian atas dan fase etil asetat 1 berwarna kuning kecoklatan berada di bagian bawah. Hal ini dikarenakan air memiliki bobot jenis yang lebih besar, yaitu 0,9971 gram per mililiter dibandingkan dengan bobot jenis etil asetat, yaitu sekitar 0,894 sampai 0,898 gram per mililiter. Dari 3 fraksi tersebut yang dihasilkan yaitu ada fraksi air, fraksi etil asetat 1, dan fraksi etil asetat 2. Pada uji ini, menggunakan metode KLT berdasarkan hasil yang didapatkan, yaitu fraksi metanol, fraksi air, dan fraksi etil asetat 1 tidak menunjukkan adanya bercak, sedangkan pada fraksi etil asetat 1 menunjukkan hasil positif. Namun, pada pengamatan di bawah sinar UV 254 nanometer, fraksi etil asetat 1 yang positif tersebut memiliki nilai RF sekitar 0,2, menunjukkan hasil yang kurang sesuai dengan standar kinin, yaitu yang memiliki nilai RF 0,075.
Hasil tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan pustaka, di mana standar kinin yang diidentifikasi menggunakan fase gerak kloroform metanol yaitu 9:1 volume per volume akan menghasilkan nilai RF kinin 0,77 dan nilai RF 77. Pada jurnal ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa kulit tanaman kina ini mengandung alkaloid quinin yang mampu menjadi obat anti malaria. Senyawa yang paling melimpah dari alkaloid kinkona ini adalah quinin, quinidin, sinkonin, dan sinkonidin sekitar 16% dari massa kulit batang pohonnya. Selain senyawa alkaloid kina, kulit batang pohon kina juga mengandung asam quinofik, asam quinic fenolik, flavonoid, dan pitosterol. Berdasarkan hasil ekstraksi sokletasi yang didapat, ekstrak berwarna coklat kemerahan dengan volume ekstrak atau filtrat yaitu sebanyak 18,6 gram. Fraksi metanol, fraksi air, dan fraksi etil asetat yang dilakukan tidak menunjukkan adanya bercak berdasarkan fraksi etil asetat 2 menunjukkan hasil positif. Namun, pada pengamatan di bawah sinar UV 254 nanometer, fraksi etil asetat 2 yang positif tersebut memiliki nilai RF 0,2 yang menunjukkan hasil kurang sesuai dengan standar kinin yang memiliki RF 0,075. Hasil tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan pustaka, di mana standar kinin yang diidentifikasi merupakan fase gerak kloroform metanol dengan perbandingan 9:1 volume per volume akan menghasilkan nilai RF kinin 0,77. Di Indonesia, kina tersedia dalam bentuk ampul, yaitu dalam bentuk kina dihidroklorida 25%, mengandung 500 mg per 2 mili, dan sediaan tablet dalam bentuk kina sulfat 200 mg atau sering kita sebut tablet kina. Dosis dari tablet kina ini yaitu orang dewasa 600 mg 3 kali sehari 1 minggu hingga 10 hari, di bawah 11 tahun 10 mg per kilogram berat badan 1 kali tiap 8 jam 1 minggu.